Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat perihal reflective writing dari mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan perkotaan yang selama ini telah dijalankan. Perkenalkan, saya Kendi Amanda Maharani, NPM 2212241004, Magister Sipil. Yang pertama yaitu perihal pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota. Apa sih pengembangan prasarana wilayah dan kota itu? Yaitu adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek dan meningkatkan ekonomi sosial wilayahnya. Seperti yang kita ketahui, manusia itu, makhluk hidup itu membutuhkan infrastruktur dalam berbagai aspek untuk mendukung kegiatan sehari-hari di lingkungannya. Nah, namun dengan bertambahnya jumlah penduduk di muka bumi, maka demand untuk penyediaan infrastruktur juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penyediaan prasarana atau infrastruktur harus saling terintegrasi agar tercipta lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dan resiko permasalahan di suatu wilayah. Jadi, walaupun demand untuk penyediaan infrastruktur itu sangat besar, kita harus memperhatikan potensi di wilayah pembangunan dan resikonya apabila kita melakukan pembangunan secara tidak tepat. Nah, isu-isu yang sedang berkembang maupun hal-hal yang sedang tren saat ini juga harus diperhatikan. Contohnya yaitu konsep berkelanjutan atau sustainable dan mitigasi bencana. Dua hal itu adalah isu yang paling besar perihal pembangunan infrastruktur. Nah, diharapkan dari pengembangan infrastruktur dapat berdampak pada pengembangan wilayah, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan makhluk hidup dan pembangunannya yang dilakukan secara merata ke berbagai daerah. Nah, lalu untuk pengelolaan prasarana wilayah dan kota harus memperhatikan kondisi lingkungan infrastruktur itu. Jadi pengembangan wilayah harus mempertimbangkan kondisi perkembangan fisik, tingkat ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Perencanaannya dari tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pengawasan harus dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Nah, bagaimana cara mewujudkan pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat guna? Diperlukan kontribusi dari berbagai pihak. Jadi baik dari pihak pemerintah, pihak swasta, lembaga, atau masyarakat, semua harus bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan efektif dan merata. Seperti contohnya untuk di Pulau Jawa ya, semua pihak berkontribusi dengan baik, maka pembangunannya dapat dilakukan secara merata. Nah, tapi dalam pelaksanaannya tentu kita menemui berbagai kendala, contohnya itu keterbatasan anggaran APBN, APBD, kota atau provinsi semua ada keterbatasan, jadi tidak semua pembangunan infrastruktur itu dapat dilakukan dalam satu waktu yang sama, jadi bertahap dan diprioritaskan mana yang lebih membutuhkan. Lalu distribusi atau pembangunan yang tidak merata, jadi mengingat kondisi Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan, jadi untuk distribusi logistik itu banyak pertimbangan dari segi jarak dan biaya, jadi masih banyak wilayah yang belum dilakukan pembangunan infrastruktur dengan baik, terutama di daerah-daerah pelosok. Lalu kemudian jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang rendah untuk melakukan pengelolaan dan juga ketersediaan lahan. Yang dimana pembangunan infrastruktur itu kan sudah pasti akan membutuhkan lahan, tapi lahan di Indonesia itu sangat terbatas. Kalau dibangun terus-terusan juga kan akan mengakibatkan isu berkelanjutan atau sustainable itu sendiri. Nah, contohnya yaitu pembangunan infrastruktur yang berlebihan dapat menyebabkan limbah konstruksi, eksploitasi sumber daya alam, yang akan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan. Jadi lingkungan malah semakin menurun kondisinya, bahkan tidak dalam kondisi yang prima. Nah,
Oleh karena itulah muncul konsep green infrastructure. Jadi, konsep di mana pembangunan infrastruktur itu harus memperhatikan, lingkungan sekitar, dan ekosistemnya. Lalu perihal komponen prasarana wilayah dan kota, sistem drainase. Nah, seperti yang tadi disebutkan, penggunaan lahan yang tidak terkendali itu menyebabkan kualitas tanah menjadi berkurang dan menurunnya kemampuan tanah, sehingga dibutuhkan sistem drainase sebagai media penyalur air. Apa sih drainase itu? Drainase itu adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air. Tujuannya atau manfaatnya bisa untuk mengendalikan resiko banjir, pemeliharaan tanah, mengurangi resiko erosi, menjaga kualitas tanah, mengatur kebutuhan atau kuantitas air eee, sebagai penampung air, dan menjaga kualitas air dengan memisahkan air dengan kandungan pencemar. Nah, eee, penyediaan atau penyelenggaraan sistem drainase ini juga harus memperhatikan lingkungannya, atau konsepnya adalah konsep drainase berwawasan lingkungan yang, tujuan utamanya menekankan pada memaksimalkan resapan air ke dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, dan mencegah banjir. Lalu untuk infrastruktur air bersih itu sendiri, seperti yang kita ketahui, air bersih itu kan kebutuhan utama manusia, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada air, kita tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dan terkendala, kegiatan kita tuh pasti ada yang berhenti. Nah, isu saat ini atau yang sepanjang, masa ini selalu ada tentang air bersih adalah isu keterbatasan penyediaan air bersih atau baku, dan degradasi kualitas air bersih atau baku. Oleh karena itulah diperlukan upaya pengelolaan air melalui metode konservasi air atau tujuannya adalah menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang bertujuan untuk menjaga kualitas air. Permasalahan lainnya yaitu erosi sedimentasi dan kekeringan. Hal ini diakibatkan dari pengelolaan infrastruktur yang, tidak tepat, tidak memperhatikan, lingkungannya. Nah, untuk infrastruktur air bersih ini sendiri ada satu studi kasus yang, cukup menarik yaitu di Singapura. Jadi Singapura itu punya keterbatasan lahan, keterbatasan sumber daya air, jadi mereka sempat bergantung pada Malaysia untuk penyediaan air tawar. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan teknologi dan ide, Singapura melakukan pendauran ulang air untuk digunakan kembali. Jadi mereka tidak terpaku pada mencari sumber mata air atau sumber air yang lain, tapi mereka menggunakan air yang sudah dipakai sebagai alternatif, sumber air, yang kedua. Jadi selain itu tujuannya juga untuk menjaga kualitas, air buangan agar tidak, menjadi faktor pencemar. Nah, kesimpulan dari 4 topik tersebut, permasalahan-permasalahan yang terjadi dan isu yang berkembang saat ini, seperti keterbatasan ketersediaan air dan pemanasan global, mengharuskan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan atau pengelolaan infrastruktur untuk mempertimbangkan isu keberlanjutan lingkungan dan, ekosistem di sekitarnya. Nah, untuk menjalankan proses perencanaan, pembangunan, dan pengawasan yang baik, maka dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak dalam melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Jadi dari pihak, swasta, pihak pemerintah, pihak lembaga, pihak masyarakat, dan lain-lain harus saling, bekerja sama. Salah satu contohnya juga, untuk review jurnal yaitu strategi pengembangan infrastruktur daerah rawan bencana, Kota Bau-Bau. Nah, eee, jurnal ini menarik karena membahas, eee, konsep pengembangan wilayah berdasarkan potensi resiko terjadinya, bencana. Jadi Kota Bau-Bau ini pada tahun 2022 termasuk dalam kategori kelas resiko tinggi untuk indeks ancaman multi bencana. Nah, bencana yang dimaksud, adalah bencana gempa bumi dan tsunami karena, Kota Bau-Bau itu lokasinya, berada di pertemuan lempeng tektonik dan, pesisir laut atau pantai. Makanya gempa bumi dan tsunami itu potensinya paling besar terjadi di
kota ini. Nah, dari hasil penelitian itu dibuat klasifikasi kerentanan wilayah terhadap dampak bencana berdasarkan hasil scoring tingkat kebahayaan. Jadi, ada daerah dengan resiko tingkat bencananya tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tinggi itu eh, di daerah pesisir, yang tepat berada di daerah pesisir dan yang berada di atas lempeng tektonik. Yang sedang itu agak jauh dari keduanya, dan yang rendah sangat jauh dari keduanya. Nah, dari hasil klasifikasi itu, maka timbullah upaya mitigasi bencana berupa perencanaan tata ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah yang memperhatikan fungsi dan karakteristiknya. Jadi untuk daerah yang resikonya tinggi, tidak diperkenankan untuk membangun fasilitas yang digunakan secara berkala, secara terus-menerus. Jadi, untuk daerah dengan resiko bencana tinggi hanya dibangun struktur fasilitas sederhana seperti jalan. Nah, untuk yang klasifikasi kelas rentan bahayanya sedang, dibangun fasilitas administrasi seperti sekolah, kantor, ya, dan juga jalan. Nah, untuk yang klasifikasi kerentanannya rendah, yang jauh dari potensi terdampaknya bencana, itu dibangun bangunan-bangunan vital seperti rumah sakit, kantor polisi, seperti PLN, atau PDAM. Jadi yang kalau kalau bangunan ini tidak ada, kegiatan sehari-hari manusia itu akan terganggu. Jadi, bangunan seperti itulah yang dibangun di daerah yang jauh dari potensi bencana. Berikut ada daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun esai reflective writing ini. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.